Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimana saja berada, kalau kita melihat perjalanan yang dibawa oleh Bapak Anies Rashid Baswedan adalah perjalanan persis seperti perjalanan Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun laknatullah alaih. Mengapa demikian? Karena kalau dilihat dari sisi kekuasaan, maka Pak Anies bagaikan Nabi Musa alaihissalam dan Pak Lurah seperti Fir'aun laknatullah alaih, di mana Nabi Musa alaihissalam selalu dikejar-kejar, diburu, bahkan akan dibunuh jika dia bisa mengambil kekuasaan dari Fir'aun. Karena tujuan Nabi Musa alaihissalam akan mengalahkan Fir'aun atau menghancurkan Fir'aun atau menyingkirkan Fir'aun dari kerajaannya. Dan Fir'aun tentu pasti tidak akan senang, tidak akan suka, karena Fir'aun merasa dialah yang paling berkuasa pada saat itu. Dia bisa mengatur hukum, dia bisa mengatur undang-undang pada saat itu, dia bisa mengatur siapa saja, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan kepada Musa, wahai Musa, aku Tuhanmu yang paling tinggi, tidak ada yang mampu mengaturku, tidak ada yang mampu memberhentikanku dari kekuasaanku. Maka perjalanan Pak Anies Rashid Baswedan sama persis seperti kisah Nabi Musa melawan Fir'aun. Karena itu dari awal Pak Anies Rashid Baswedan menjadi Menteri Pendidikan di era Pak Lurah, Pak Anies sudah tidak disukai, dibenci, dimusuhi, bahkan dia diresapel. Kemudian takdir Allah berkata lain, karena Allah yang maha kuasa, manusia tidak berkuasa, manusia tidak kuasa, Allah yang maha kuasa. Allah kalau sudah menetapkan seseorang jadi, maka jadi, kun fayakun. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Pak Lurah nggak bisa apa-apa jika tanpa kekuasaan Allah. Allah bisa menghinakan seseorang, bisa menghinakan seorang raja, seorang penguasa tanpa mengambil jabatannya. Dan Allah mampu memuliakan seseorang yang biasa, sederhana, miskin, fakir, papa, tanpa memberikan pangkat jabatan kepadanya. La ilaha illallah. Jadi kawan-kawan sekalian, persis sama kehidupan perjalanan politik yang dijalani oleh Bapak Anies Rashid Baswedan, sama persis seperti kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Hadirnya Nabi Musa di tengah kehidupan Fir'aun selalu membuat resah, gelisah, rasa takut, paranoid di dalam hati Fir'aun. Fir'aun gelisah, takut kalau jabatannya diambil sama Musa. Begitulah yang terjadi hari ini. Pak Lurah takut kekuasaannya diambil oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, karena itu kita berlindung kepada Allah. Semoga Bapak Anies Rashid Baswedan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, dijaga, diberikan kesehatan. Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha menjaga, Allah yang melindungi. Bagaimana Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun? Karena Nabi Musa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yakin bahwa manusia tidak punya daya dan upaya, karena hanya Allah yang Maha Kuasa, pemilik langit dan bumi serta isinya. Sehingga ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, terpojok
tidak ada jalan kecuali melewati Laut Merah pada saat itu. Apa yang terjadi? Dengan keyakinan penuh, dengan mantap, Nabi Musa mengambil tongkatnya lalu menghempaskan ke bumi dan seraya mengucapkan kalimat yang tinggi dan mulia itu, Bismillahi Allahu Akbar, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha besar. Sementara Pak Lurah Fir'aun itu kecil dan hina, tidak ada apa-apanya. Maka kawan-kawan sekalian, mari kita berdoa memohon kepada Allah SWT. Semoga Bapak Anies Rashid Baswedan dilindungi sama Allah, dijaga Allah SWT, dan dimenangkan nanti pada Pilpres 14 Februari 2024. Amin, amin, amin.